Halo sedulur movie, kembali kita bertemu di channel GS Movie. Tentu kalian sudah kangen kan dengan alur cerita film di channel GS Movie ini? Yes, kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Kingsman: The Secret Service. Film yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Matthew Vaughn, dibintangi oleh Taron Egerton, Samuel Jackson, Sofia Boutella, dan nama-nama besar lainnya. Nggak usah berlama-lama lagi deh, kalian siap-siap saja ya. Langsung kita masuk ke dalam alur cerita film Kingsman: The Secret Service. Pada tahun 1997 di Timur Tengah, sebuah helikopter tiba-tiba muncul menyerang sebuah benteng. 4 orang masuk ke dalam benteng dan melancarkan aksinya di dalam sana. Hingga pada akhirnya mereka berempat berhasil menangkap 1 tawanan dan menginterogasinya. Namun tak disangka, orang yang diinterogasi tersebut tiba-tiba mengaktifkan granat yang ada di tubuhnya. 1 orang petugas melompat mengorbankan diri untuk melindungi teman-temannya yang lain, dan petugas itu pun tewas. Sang pemimpin misi yang bernama Harry pun berduka. Harry menjelaskan akan memberi kabar kepada keluarga rekannya yang tewas ini. Sepulangnya dari London, Harry menemui keluarga rekannya yang sebelumnya tewas. Harry memberikan sebuah medali kepada istri rekannya tersebut, dan di baliknya terdapat nomor telepon. Jika wanita itu membutuhkan sesuatu apapun, tinggal menelepon nomor tersebut. Namun, istri rekannya itu menolak karena yang dia inginkan hanya suaminya untuk kembali. Namun hal itu tidaklah mungkin. Harry kemudian memberikan medali itu kepada anak rekannya yang bernama Eggsy. Harry menyuruh Eggsy menyimpan medali tersebut, dan Harry pun kemudian pergi. Singkat cerita, 17 tahun kemudian, di dataran tinggi Argentina, seorang profesor yang bernama Profesor Arnold diculik dan disekap di sana. Di tengah-tengah penyekapan, dari pintu depan muncul seorang agen rahasia yang datang dengan maksud membebaskan profesor tersebut. Dia sanggup mengalahkan semua penjahat yang ada di dalam sana seorang diri. Wis, keren kan? Setelah selesai menyingkirkan semua penjahat, tampak dari depan pintu ada seseorang yang hendak masuk. Agen tersebut berjalan mendekati pintu dan tiba-tiba dari belakang, dia diserang oleh seorang wanita hingga terbelah 2. Buset dah! Wanita itu bernama Geisel, dan Geisel menutupi mayat-mayat yang bergeletakan di lantai dengan kain. Lalu kemudian membukakan pintu dan masuklah sang gembong penjahat yang bernama Valentine. Valentine mengaku kalau dia tidak kuat jika melihat darah. Dia bisa mual jika melihatnya. Valentine terkejut. Bagaimana ada orang lain yang mengetahui lokasi rahasia tersebut? Dia penasaran kepada siapa agen tersebut bekerja. Ternyata agen yang dibunuh oleh Geisel adalah rekan Harry. Mereka tergabung di dalam sebuah dinas rahasia yang bernama Kingsman. Di dalam kantor, Kingsman yang menyamar menjadi tokoh Taylor Jazz, Harry menemui pimpinannya yang bernama Arthur. Arthur memimpin rapat dengan Harry dan anggota Kingsman lainnya yang ada di seluruh dunia secara virtual. Mereka berkabung atas tewasnya 1 rekan mereka yang memiliki kode nama Lancelot. Dia adalah agen yang tewas di Argentina barusan. Arthur ingin seleksi perekrutan agen pengganti Lancelot segera dilaksanakan. Arthur memerintahkan setiap anggota Kingsman mengirimkan kandidat mereka masing-masing untuk dididik dan dipilih salah satu menjadi pengganti agen Lancelot yang tewas. Beberapa saat kemudian, datang 1 anggota Kingsman yang bernama Merlin. Merlin menjelaskan kalau agen Lancelot tewas saat melakukan tugas menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang sedang mengembangkan senjata biologis. Lancelot menyelidikinya hingga sampai di Argentina.
Dia mencoba menyelamatkan seorang profesor namun gagal. Dan anehnya lagi, Merlin mendapatkan rekaman Profesor Arnold yang sebelumnya diculik kini terlihat kembali beraktivitas di dalam kampus seperti biasa. Nah lo, ada apa nih? Terus simak alur ceritanya ya. Arthur kemudian memerintahkan Harry untuk meneruskan misi Lancelot ini. Di tempat lain, Eggsy kecil kini sudah dewasa. Di rumah dia disuruh pergi oleh ayah tirinya yang bernama Dean, yang juga seorang pemimpin geng karena dia ingin berduaan dengan ibu Eggsy. Eggsy kemudian pergi. Di dalam kafe, Eggsy curhat pada teman-temannya tentang kelakuan ayah tirinya, Dean, yang kurang ajar pada ibunya. Tidak sengaja perbincangan itu terdengar hingga meja samping, di mana di sana terdapat para berandalan anak buah Dean yang kemudian marah dan mengusir Eggsy beserta kawan-kawannya untuk pergi. Dengan rendah hati, Eggsy pun bersedia untuk pergi. Di depan kafe ternyata Eggsy mencuri kunci mobil berandalan barusan. Eggsy dan teman-temannya membawa mobil itu sambil berputar-putar dan melesat kabur. Namun, mereka terpaksa berjalan mundur karena dikejar oleh polisi hingga akhirnya menabrak tembok. Duel! Eggsy menyuruh teman-temannya untuk lari, sedangkan Eggsy yang kini sendirian dengan mudah diciduk oleh polisi. Di dalam kantor polisi, Eggsy terancam penjara 1,5 tahun. Eggsy kemudian teringat dengan medali yang dia simpan sejak kecil. Dia menelepon nomor yang ada di sebaliknya dan menyebutkan kalau dia sedang ada masalah di kantor polisi. Tanpa jawaban apapun, Eggsy kemudian menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, seseorang membebaskan Eggsy dengan jaminan. Ternyata orang itu adalah Harry. Eggsy pun teringat kalau Harry lah orang yang dulu memberikan medali padanya di waktu dia kecil. Harry kemudian mengajak Eggsy mengobrol di kafe, dan Harry bercerita kalau dia masih hidup hari ini karena ayah Eggsy menyelamatkan nyawanya. Ayah Eggsy adalah seorang yang pemberani. Harry menyayangkan kelakuan Eggsy yang kini jadi anak nakal di jalanan. Padahal IQ Eggsy cukup tinggi dan dia memiliki skill di dalam bidang olahraga. Di tengah-tengah pembicaraan, datanglah para berandalan yang semalam. Berandalan itu menjelaskan kalau Dean menyuruh mereka menghajar Eggsy karena telah merusak mobilnya semalam. Para berandalan itu lalu mengusir Harry untuk pergi. Dan di saat Harry akan pergi, mereka mengatakan kalau Harry adalah salah satu anggota bodoh. Harry yang mendengarnya kemudian marah. Dia mengunci pintu kafe dan kemudian menghajar para berandalan itu satu persatu. Cekek, cekek, cekek. Kemampuan bertarung Harry sangat luar biasa mengingat umurnya yang sudah tua. Hanya dengan payungnya, Harry melumpuhkan semua berandalan tersebut. Di saat penjaga toko akan menelepon polisi, Harry kemudian menembakkan jarum amnesia ke leher sang penjaga toko itu. Harry kemudian kembali duduk dan menjelaskan kalau saat ini dia sedang kesal. Salah satu temannya baru saja tewas. Dia dulu juga rekan ayah Eggsy. Di saat Harry akan menembakkan jarum amnesia ke arah Eggsy, Eggsy memohon untuk jangan ditembak. Dia berjanji akan diam dan menjaga rahasianya. Harry pun gak jadi menembaknya dan kemudian berpamitan untuk pergi. Saat pulang ke rumah, Eggsy langsung dipukuli oleh Dean, ayah tirinya. Dean bertanya siapa orang yang melindungi Eggsy di kafe sebelumnya. Eggsy hanya diam saja dan menolak untuk menjawab meskipun dia dipukuli. Ternyata Harry sebelumnya telah menempelkan alat komunikasi di punggung Eggsy. Sementara itu di tempat lain, Harry mendengar Eggsy yang sedang dipukuli oleh Dean. Harry kemudian berbicara pada Dean lewat speaker dan memperingatkannya untuk tidak memukuli Eggsy lagi. Harry lalu menyuruh Eggsy pergi ke sebuah toko tailor yang sebelumnya pernah dia tunjukkan dan Eggsy pun pergi ke sana. Di depan rumah, Eggsy sempat dikejar para berandalan, namun dengan skill parkournya, Eggsy berhasil kabur. Akhirnya Eggsy pun sampai di toko tailor Kingsman. Di dalamnya Eggsy bertemu dengan Harry. Harry kemudian mengajak Eggsy memasuki sebuah ruangan. Dan Harry melihat banyak potensi di dalam diri Eggsy. Namun dia menyia-nyiakannya dan memutuskan untuk hidup sembarangan. Harry melihat kalau Eggsy adalah orang yang setia kawan dan bisa memegang janji. Harry menawari Eggsy sebagai anggota Kingsman. Eggsy yang penasaran kemudian tertarik.
Harry kemudian menekan sesuatu yang membuat lantai tempat mereka berdiri tiba-tiba turun. Harry kemudian bercerita kalau dulu pada tahun 1849, Taylor Kingsman sudah membuat pakaian untuk orang-orang terkaya di dunia. Lalu pada tahun 1919, sejumlah besar keturunan orang yang kaya itu tewas karena perang. Sehingga ada banyak sekali uang yang ditinggalkan, dan mereka menyalurkan kekayaan dan pengaruhnya untuk kebaikan dunia, dan kemudian dibentuklah agen intelijen swasta internasional Kingsman yang beroperasi dengan sangat rahasia di luar jangkauan politik dan birokrasi. Setelah lift yang mereka naiki berhenti, Harry dan Eggsy kemudian memasuki sebuah kapsul. Kapsul itu membawa mereka menuju suatu tempat yang jauh di bawah sebuah kastil. Setelah keluar dari kapsul, Eggsy melihat banyak sekali kendaraan. Dari kendaraan militer sampai pesawat berjajar di dalam tempat tersebut. Harry kemudian membawa Eggsy menemui teman-teman yang lainnya yang juga menjadi calon pengganti agen Lancelot yang sebelumnya tewas. Merlin kemudian masuk dan menjelaskan kalau mereka akan menjalani seleksi sebuah pekerjaan paling berbahaya di dunia. Merlin memperlihatkan 2 kantung mayat di atas kasur masing-masing peserta, di mana dia memperingatkan kalau mereka harus merahasiakan semua informasi yang ada di dalam organisasi ini. Jika melanggarnya, mereka dan keluarga terdekatnya akan berakhir di dalam kantong tersebut. Di saat mereka sedang tidur, tiba-tiba lantai keluar air yang sangat banyak dan semakin meninggi. Mereka pun panik. Anak-anak yang lain berlari menuju toilet dan menggunakan selang shower untuk mendapatkan udara. Sedangkan Eggsy sendiri yang kebingungan berenang di arah pintu dan berusaha membukanya, namun gagal. Eggsy kemudian berenang menuju kaca yang ada di dinding lainnya dan kemudian memukul kaca tersebut, dan berhasil kaca itu hancur dan mereka pun terlempar memasuki ruangan lain. Di dalam ruangan itu sudah ada Merlin yang menunggu, dan ternyata yang barusan itu adalah ujian pertama. Merlin kagum dengan para anak-anak yang menyadari kalau toilet bisa memberi mereka oksigen. Merlin juga kemudian memberi pujian pada Eggsy karena aksinya yang bisa menyadari di balik kaca ada ruangan yang lain. Namun Merlin menyebutkan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama hingga satu dari mereka tewas karena tes ini. Dari jauh terlihat tubuh Amelia terbujur kaku tidak bergerak. Keesokan harinya, di tempat lain di dalam kampus, Harry menemui Profesor Arnold. Harry kemudian memaksa Arnold untuk buka mulut siapa penculiknya dan kenapa Arnold dibebaskan lagi. Arnold kemudian berkata kalau dia tidak bisa menjawabnya, dan tiba-tiba kepala Arnold meledak. Boom! Harry pun kaget. Dari jauh muncul 2 pasukan datang mengincar Harry, kemudian meninggalkan granat dan kabur. Tempat itu pun meledak. Semakin gawat keadaannya. Di dalam markas Kingsman, para peserta seleksi diwajibkan memilih 1 anjing. Mereka harus merawat dan melatih anjing itu. Kemanapun mereka pergi, anjingnya harus ikut. Eggsy memilih 1 anjing. Dia mengira anjing yang dia pilih adalah bulldog. Ternyata anjing pug. Di tempat lain, perusahaan milik Valentine memproduksi jutaan SIM card yang siap disebarkan di seluruh dunia. Setelah itu, Valentine mengundang putri dari Perdana Menteri Swedia untuk makan malam dan menawarkan kerjasama dengan mereka. Setelah mendengar penjelasan Valentine, sang putri Swedia itu menyebutkan kalau Valentine adalah orang gila. Dia tidak setuju dengan rencana Valentine. Gesell kemudian membawa sang putri ke suatu tempat. Bagi mereka yang setuju dengan rencana Valentine, mereka diberi implan chips di kepala mereka. Di dalam markas, Merlin menemui Harry yang sedang ngadongeng atau ngobrol dengan Eggsy. Lalu mereka menonton rekaman video dan mereka menemukan kalau di kepala Profesor Arnold terdapat sebuah implan chip yang membuat kepalanya meledak. Aduh, meledak. Setelah chip itu dilacak, Merlin mengetahui produsen chip tersebut adalah perusahaan milik Valentine. Eggsy kemudian teringat sesuatu kalau Valentine pernah muncul di televisi. Valentine akan membagi-bagikan SIM card telepon gratis ke semua orang di seluruh dunia. Dengan kartu itu, semua orang bisa melakukan telepon dan internet gratis selamanya. Harry kemudian berencana untuk menyamar dan bertemu secara langsung dengan Valentine.
Malam harinya, Harry menemui Valentine. Harry menyamar sebagai orang yang ingin menyumbang jutaan dolar pada yayasan milik Valentine. Mereka pun makan malam bersama. Saat Harry akan pergi, ternyata Valentine sudah curiga. Valentine meletakkan pelacak nano di minuman Harry. Jadi, dia bisa melacak pergerakan Harry dalam waktu 1 hari dari sekarang. Keesokan harinya, Harry melaporkan pada Arthur hasil pertemuannya dengan Valentine semalam. Dia hanya bisa mendapatkan foto berkas yang bertuliskan suatu gereja di wilayah Amerika Serikat. Arthur kemudian memberitahu kalau jumlah orang-orang penting yang menghilang kian bertambah, termasuk putri Swedia yang akhir-akhir ini dilaporkan hilang. Di tempat lain, Valentine menyekap sang putri di suatu tempat. Valentine sengaja memenjarakannya sampai sang putri menyetujui perjanjian yang telah dia tawarkan. Sementara itu di seluruh dunia, semua orang mengantri untuk mendapatkan SIM card gratis dari Valentine. Di dalam markas Kingsman, Merlin memberi tugas kandidat yang tersisa untuk menginterogasi seseorang yang tampak di dalam foto. Malam harinya mereka bertiga menjalankan misi itu secara bersama. Namun ternyata minuman yang mereka minum berisi obat tidur dan mereka bertiga pun pingsan. Setelah bangun, Eggsy terikat di jalur kereta api dan dia diinterogasi oleh seseorang. Lalu dia bertanya, apa itu Kingsman? Dan siapa Harry? Eggsy kemudian menjawab, tidak mengenal mereka semua. Orang itu mengaku telah membunuh 2 teman yang lainnya karena tidak mau bekerja sama. Dari jauh terlihat kereta semakin mendekat dan rasanya jedak-jeduk-jedor. Mantap, kena kepala, kena badannya yang bakal hancur. Namun Eggsy tetap tidak mau menjawab hingga akhirnya dia ditabrak kereta. Dan ternyata itu bohong. Eggsy pun masih selamat. Itu adalah sebuah tes kembali atau ujian. Melihat Charlie yang selanjutnya akan dites. Tak diduga saat dites, Charlie dengan mudah membocorkan rahasia Kingsman dalam tes tersebut. Charlie pun otomatis gugur. Kini tinggal Eggsy dan Roxy yang tersisa. Lalu di dalam rumahnya, Harry memberitahu Eggsy kalau pekerjaan yang akan dia jalankan sangat rahasia dan tidak ada orang yang akan berterima kasih jika nantinya mereka berhasil menyelamatkan dunia. Oke, lanjut di siang harinya, Harry mengajak Eggsy masuk ke dalam toko Taylor Kingsman. Dia ingin Eggsy mengukur jas sebagai seragam yang pas di tubuhnya. Selain itu, setelah jas Kingsman adalah anti peluru dan bisa melindunginya. Harry mengajak Eggsy masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu adalah tempat penyimpanan rahasia senjata-senjata yang digunakan oleh agen Kingsman. Dari pisau beracun yang muncul di sepatu, racun yang bisa diaktifkan lewat pulpen, sampai korek yang bisa jadi granat. Saat akan kembali memasuki ruang ukur, tidak disangka yang keluar dari dalamnya adalah Valentine. Dia ke sana untuk memesan jas. Lalu Valentine memberitahu kalau dia akan menemui Ratu Inggris, jadi dia harus berpenampilan rapi. Itu katanya alasannya sih. Harry kemudian menyarankan Valentine membeli topi di toko sebelah. Karena jika ingin menemui Ratu harus memakai topi formal. Setelah membeli topi, ternyata topi itu telah diberikan penyadap. Kini Harry dan Merlin bisa menyadap pembicaraan Valentine. Keesokan harinya, Eggsy masuk ke sebuah ruangan menemui Arthur. Di sana Eggsy kaget karena dia diperintahkan untuk membunuh anjingnya yang dia rawat selama ini. Tangan Eggsy bergetar. Eggsy menjawab, ia tidak sanggup. Karena Eggsy tidak mau menembak anjingnya, maka Eggsy gagal dalam seleksi ini. Roxy yang bersedia membunuh anjingnya kini terpilih menjadi agen penerus Lancelot. Harry memarahi Eggsy yang membuang kesempatan menjadi anggota Kingsman karena menolak menembak anjingnya. Harry kemudian menjelaskan kalau senjata yang digunakan untuk menembak anjing sebelumnya berisi peluru kosong. Harry juga menjelaskan kalau Amelia yang sebelumnya tenggelam di awal tes masih hidup sampai sekarang dan bekerja di Departemen Teknologi Kingsman. Saat sedang berbincang-bincang, Harry kemudian ditelepon oleh Merlin. Merlin memberitahu kalau Valentine akan melakukan sesuatu di sebuah gereja. Harry kemudian teringat dengan foto berkas gereja saat dia menyamar sebelumnya. Dan Harry pun bergegas pergi.
Di dalam sebuah gereja di Kentucky, Amerika, Harry menyamar menjadi salah satu jamaahnya. Dari kamera CCTV, Valentine melihat Harry yang ingin beranjak pergi. Valentine kemudian bergegas memutar sebuah tombol dan seketika terjadi reaksi. SIM card yang ada di handphone para jemaah gereja mengeluarkan gelombang aneh. Gelombang itu seketika mempengaruhi perilaku semua orang yang ada di sana, termasuk Harry. Semua orang yang ada di dalam gereja mengamuk saling membunuh satu sama lain. Mereka seperti tidak bisa mengontrol dirinya, entah karena terpengaruh gelombang dari sinyal SIM card Valentine. Suasana pun jadi berantakan. Harry juga mengamuk membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah selesai, Harry kemudian mulai sadar, lalu Harry berjalan keluar dari gereja. Tidak disangka saat Harry keluar, di sana Valentine dan anak buahnya sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Valentine langsung menembak Harry di kepala. Dar, set! Dan Harry pun tewas seketika. Di tempat lain, Eggsy dan anggota Kingsman yang lain yang melihat lewat layar monitor pun sedih melihat Harry tewas. Di depan gereja, Valentine menyuruh Gazelle menyiapkan semua karena kiamat akan mereka mulai besok. Eggsy kemudian menemui Arthur di dalam markas Kingsman. Eggsy menanyakan apa tindakan para Kingsman karena Valentine memiliki SIM card yang bisa memicu kiamat. Arthur kemudian menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan rekaman pengakuan kejahatan Valentine dan rekaman itu sudah diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses selanjutnya. Arthur kemudian mengajak Eggsy untuk bersulang sebagai tanda penghormatan jika salah satu anggota Kingsman gugur. Eggsy lalu melihat hal yang aneh di leher Arthur. Tidak disangka ternyata Arthur mengaku bersedia bekerja sama dengan Valentine. Itulah mengapa mau memasang chip di lehernya. Arthur kemudian mengeluarkan pulpen pengaktif racun dan mengaktifkannya. Tidak disangka, malah Arthur sendiri yang kesakitan. Dia sendiri yang keracunan karena sebelumnya ternyata Eggsy telah menukar gelas sebelum mereka bersulang. Arthur pun seketika, dewa, obok, mamam, obok. Eggsy kemudian mencongkel leher Arthur untuk mengambil chip yang ada di lehernya. Eggsy juga mengambil HP milik Arthur yang menunjukkan waktu berjalan mundur menjelang kiamat. Eggsy lalu menunjukkan dua benda itu di hadapan Merlin. Kini tinggal Merlin, Eggsy, dan Roxy yang tersisa karena mereka tidak tahu apakah yang lain membela Valentine atau tidak. Mereka pun bertiga kemudian pergi. Di dalam pesawat, Merlin menjelaskan kalau mereka akan menghancurkan salah satu satelit milik Valentine agar Valentine tidak bisa mengirimkan sinyal ke handphone untuk sementara. Sementara itu, Merlin menyuruh Eggsy menyamar menjadi Arthur dan masuk ke dalam markas Valentine. Merlin menyuruh Roxy bersiap-siap karena dia yang akan bertugas menghancurkan satelit. Di dalam pesawat, Merlin meneliti kalau implan yang diambil dari kepala Arthur bisa menangkal efek gelombang dari kartu SIM milik Valentine. Namun orang-orang tidak tahu kalau SIM card itu juga bisa meledak sesuai kehendak Valentine. Hebat ya nih si Valentine, canggih banget. Dengan alat khusus, Roxy mulai terbang menuju luar atmosfer untuk menghancurkan satelit milik Valentine. Sementara Merlin dan Eggsy melanjutkan misi menyusup ke dalam tempat rahasia Valentine. Eggsy kemudian masuk. Di dalam, Eggsy ditugaskan mencari laptop yang sedang online menggunakan wifi tersebut. Di atas atmosfer, Roxy mulai mengincar satelit milik Valentine. Salah satu balon yang membawa Roxy sempat meledak dan Roxy pun kesulitan. Di dalam tempat rahasia, aksi Eggsy tersebut ternyata ketahuan oleh Charlie, di mana ternyata keluarga Charlie juga menjadi pengikut Valentine. Di atas dengan susah payah, Roxy menembakkan roket ke arah satelit. Roxy kemudian turun kembali ke bumi. Sementara itu, Eggsy yang sudah ketahuan pun kabur menghindari kejaran para penjaga. Valentine yang marah kemudian memajukan kiamat dan mesin pembawa kiamat itu akan dia jalankan dalam waktu 2 menit lagi. Edwan nih si Valentine. Terus di dalam tempat tersebut, Eggsy terus berlari berusaha menghindari kejaran para penjaga. Di saat waktu hitungan mundur selesai, roket Roxy berhasil mengenai satelit milik Valentine. Aksi Valentine pun bisa digagalkan sementara. Eggsy kemudian disuruh memilih aneka macam senjata. Dari semua senjata yang ada, Eggsy malah memilih payung.
Kok payung aneh ya? Mungkin karena dia teringat alat tersebut pernah dipakai Harry di saat pertemuan mereka. Mantap. Di dalam, Valentine menyiapkan satelit cadangan miliknya untuk menggantikan satelitnya yang barusan hancur. Eggsy kemudian kembali masuk menuju markas Valentine. Kali ini, pasukan yang menghadang Eggsy semakin banyak. Dia dikepung dari dua sisi. Sementara di luar, pesawat yang dikendarai Merlin juga dihadang penjaga. Eggsy kemudian teringat sesuatu. Bisakah Merlin meretas chip implan di leher anak buah Valentine? Merlin kemudian menjawab bisa. Dia langsung meretasnya dan setelah memencet tombol enter, seketika implan yang ada di kepala semua anak buah Valentine pun meledak. Wow! Luar biasa ledakannya. Dan tidak hanya anak buah Valentine, kepala semua orang yang bekerja sama dengan Valentine kemudian meledak. Cocok, tak cocok, puas. Dari belakang, di suatu ruangan, Eggsy dikejutkan oleh Putri Swedia yang ingin diselamatkan. Eggsy menjawab dia akan menyelamatkan dunia dahulu, baru akan menyelamatkannya. Jika dia benar-benar diselamatkan, sang Putri Swedia berjanji akan memberi hadiah yang super spesial. Wah, nggak tahu apa tuh. Ternyata kejadian barusan tidak menghentikan aksi Valentine. Setelah satelitnya siap, Valentine langsung kembali menekan tombol kiamat. Selama tangannya menyentuh meja, maka semua SIM card di seluruh dunia memancarkan gelombang yang akan membuat orang yang terkena pengaruh menjadi gila dan mengamuk. Eduan nih ya, kerjaannya si Valentine. Semua orang saling membunuh satu sama lain. Eggsy kemudian bergegas menemui Valentine. Dari bawah Eggsy menembaki Valentine. Sejenak kiamat pun bisa dihentikan. Namun, dari atas, Geisel melompat mendekati Eggsy. Mereka berdua bertarung habis-habisan. Valentine kemudian kembali menekan tombol kiamatnya lagi. Dan semua orang di dunia pun kembali menggila dan saling membunuh. Eggsy bertarung dengan Geisel mati-matian. Dengan pisau di sepatunya, Eggsy melompat dan menggores tangan Geisel. Geisel yang terluka karena kena pisau dari sepatu Eggsy, kemudian langsung keracunan dan tumbanglah dia, ambruk. Eggsy kemudian mengambil satu kaki Geisel dan melemparkannya ke arah Valentine. Valentine pun terjatuh dan kemudian tewas juga. Mamam. Valentine akhirnya tewas menggoyai. Semua orang kini kembali normal. Eggsy lalu mengambil 2 gelas kosong dan 1 botol minuman. Eggsy berlari menuju sang Putri Swedia dan kemudian bercocok tanam. Lanjut. Singkat cerita, Eggsy resmi menjadi anggota Kingsman. Eggsy menemui ibunya yang saat ini bersama Dean di dalam kafe. Eggsy mengajak ibunya untuk tinggal dengannya karena sekarang dia sudah banyak uang. Namun di sini, Dean malah menghina Eggsy. Eggsy kemudian mengunci pintu kafe dan melempar gelas dengan payungnya hingga membuat Dean pun tumbang. Dan berakhirlah alur cerita film Kingsman The Secret Service ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa ya, terus subscribe channel kami dan tulis kritik juga saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Tetap di GS Movie. Yuk dadah, yuk bye-bye.